Action, minasan konnichiwa, Popo desu. Oke guys, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk materi ujian Tokutegi no Ichigo di bidang Tokutegi no Nigo ya, di bidang restoran. Nah, kalau sebelumnya kita itu sudah membahas tentang pengetahuan bahan baku, proses dasar persiapan dan segala macam. Untuk penjelasan selanjutnya itu kita akan menjelaskan tentang perlengkapan perkakas dan alat masaknya, juga tentang pengetahuan keamanan dan keselamatan kerja. Nah, tetapi untuk pengetahuan perlengkapan perkakas dan alat masak ini mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya, atau hafal sendiri, karena ini hanya dalam bentuk gambar aja, dan biasanya gambar-gambar ini juga jauh lebih mudah dipahami. Ini ada di materi ya, teman-teman baca aja. Dan ini menurut gua nggak begitu banyak, dan ini semuanya benda-benda familiar yang ada di dapur. Nah, ketika teman-teman ujian, kemungkinan ini ada keluar di ujian ya, karena gue juga menemukannya beberapa kali. Biasanya saat ujian itu akan disediakan soal ya, bentuk gambar seperti ini. Jadi nanti ditanya benda ini namanya apa, jadi seperti itu ya. Mungkin ada sekitar 2 atau 3 soal. Misalnya dikeluarkan beberapa jenis pisau, di sini ada jenis pisau ya. Nah, nanti di sini pisaunya akan ditampilkan di soal. Nanti ditanya ini pisau apa, seperti itu. Cuma seperti itu ya. Jadi teman-teman silahkan baca atau hafal sendiri. Menurut gue ini sih gampang ya, karena memang benda-benda yang umum ada di dapur. Nah, kita langsung aja ngebahas ke bagian keselamatan dan keamanan ya. Nah, ini juga menurut gue logika, tetapi di sini gue akan menjelaskan beberapa detail yang mungkin akan berguna untuk teman-teman. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke keamanan dan keselamatan kerja di dapur ya. Di sini ada beberapa jenis kecelakaan yang mungkin aja terjadi saat teman-teman bekerja, tetapi ketika teman-teman tahu dasarnya, ini bisa dihindari ya. Nah, yang pertama itu adalah jari tersayat ya. Itu wajar aja ya, kalau misalnya kita kerja di dapur, kadang memang karena kita itu kerja dengan pisau, jadi ada kemungkinan aja mungkin jari tersayat seperti itu. Nah, umumnya masalahnya itu karena tidak berkonsentrasi ya. Kadang ada kita misalnya sambil motong itu pikirannya ke tempat yang lain, atau mungkin sambil ngobrol, atau tidak fokus seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu adalah tangan terbakar. Tangan terbakar ini disebabkan karena membawa wajan yang mungkin beratnya itu di luar perkiraan, jadi bisa saja menyebabkan teman-teman itu terbakar ya. Atau mungkin saat menggoreng itu ya, dalam keadaan gue di restoran ya, ketika kita di fryer itu kadang cipratan minyak itu kadang ciprat ke tangan, itu juga bisa menyebabkan terbakar. Atau saat memasak ya, kadang apinya itu keluar, itu juga bisa menyebabkan teman-teman terbakar. Jadi itu diharapkan untuk hati-hati ya. Dan juga penyebab yang lainnya itu adalah sup panas ya. Jadi ini sempat terjadi di teman gue. Jadi waktu kerja di hotel ya, di hotel yang lain, dia itu bawa sup yang sangat berat gitu. Jadi mungkin tangannya itu kehilangan keseimbangan, jadi mungkin terlepas, jadi kesiram semua ke tangannya, dan itu luka bakar ya. Dan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan seperti itu. Jadi waktu itu memang tangannya diperban, jadi nggak bisa kerja ya. Seperti itulah, ada ya kejadian-kejadian seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah kaki terbakar ya. Kaki terbakar ini mungkin akan jarang sekali ya, karena mungkin dalam kondisi teman-teman itu kalau bekerja pasti menggunakan baju kerja yang mana celananya panjang, terus menggunakan boots atau sepatu yang sudah disesuaikan seperti itu ya. Tetapi kemungkinan kaki terbakar ini disebabkan karena mungkin terburu-buru membawa minyak, jadi tumpah ke kaki seperti itu. Dan itu juga sempat terjadi ke gue waktu gue ngebersihin fryer. Jadi kita ngedorong minyaknya itu, jadi minyaknya itu kayak kegoncang, jadi tumpah sedikit kena sepatu, jadi nggak terbakar ya, untungnya seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada kaki kesleo ya. Kadang memang ada di kondisi di restoran itu lantai itu basah, mungkin airnya itu pas di bagian pencucian mungkin airnya itu jatuh ke lantai, atau mungkin di saluran air itu kan biasanya ada besi penutup ya, besi penutup jaring-jaring itu biasanya licin, jadi itu juga bisa menyebabkan teman-teman terjatuh ya, bisa menyebabkan kaki sleo. Nah, selanjutnya itu adalah jari putus ya. Ini sangat menakutkan sekali. Biasanya ini diakibatkan oleh mesin ya. Jadi kadang kita ada mesin-mesin yang digunakan untuk memotong barang-barang tertentu, bahan-bahan tertentu. Jadi ini perlu teman-teman perhatikan ya, saat menggunakan mesin itu pastikan jangan memasukkan jari dan memutuskan arus aliran listrik sebelum teman-teman memegangnya dengan tangan seperti itu ya. Terus ada kebakaran. Nah, kebakaran ini umumnya ya disebabkan karena meninggalkan kompor yang masih menyala seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa poin-poin penting yang perlu teman-teman patuhi ya. Jadi yang pertama itu adalah semua staf itu harus melaksanakan prosedur yang benar guna memastikan keselamatan kerja. Jadi biasanya ya, kalau kita entahkah itu di dapur, di pabrik, di perusahaan, dimanapun, itu sudah ada SOP yang sudah ditetapkan ya. Biasanya umumnya sih sama SOP-nya itu. Nanti mungkin
menyesuaikan tergantung di mana teman-teman kerja aja. Nah, teman-teman itu harus melaksanakan SOP sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah jangan mengabaikan prosedur karena menganggap prosedur itu merepotkan. Ya, ini umumnya nggak hanya orang Jepang, nggak hanya orang Indonesia ya, orang Jepang pun kadang seperti itu. Nggak usah terlalu diikutin lah karena ini ribet gitu. Tapi kalau menurut SOP ya jangan mengabaikan hal-hal yang seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah jangan bertindak berdasarkan dugaan. Misalnya seperti ketika teman-teman mungkin harus membawa minyak dengan standar yang mungkin minyaknya cuma boleh dibawa untuk berat 2 kilo atau 3 kilo dengan satu tangan, tapi teman-teman membawanya 5 kilo, nggak apa-apa gue bisa itu ya maksudnya ya. Jadi jangan bertindak atas dugaan, aman pasti bisa gitu, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah mengabaikan keselamatan karena sudah terbiasa. Jadi mungkin karena teman-teman itu sudah ngerasa pro ya, ini aman nih, nggak perlu, gue udah biasa kok. Itu juga nggak boleh ya. Nah, selanjutnya adalah masalah seragam kerja. Nah, seragam kerja itu memang ditujukan untuk melindungi teman-teman dari bahaya ya, dan juga seragam kerja itu biasanya dibikin untuk bahan yang tidak mudah terbakar. Jadi kalau misalnya ada api yang cukup besar itu nggak akan mudah terbakar ya. Dan ini juga ketika teman-teman bekerja di restoran, teman-teman itu tidak diizinkan menggunakan pakaian selain pakaian yang sudah ditentukan di restoran ya. Kalau gue di restoran hotel dulu udah ada pakaiannya semuanya warna putih gitu. Jadi emang agak tebal dan agak berat sih pakaiannya. Kalau di sini memang kalau di hotel bukan di restoran. Kalau di restoran ini biasanya sih bajunya baju kaos biasa aja karena cuma pelayanan di izakaya. Juga mungkin makanannya masaknya juga nggak sering banyak pakai api. Tetapi setiap restoran itu memiliki standar pakaian masing-masing seperti itu ya. Nah, juga pastikan pakaian teman-teman itu jangan kebesaran atau jangan kekecilan. Jadi ukurannya itu pas ya. Dan ini juga termasuk ya dalam waktu gue di ujian restoran ini soalnya masuk tentang pakaian ini. Nah, jadi pastikan teman-teman jangan pakai pakaian yang kebesaran atau kekecilan karena itu akan menyulitkan teman-teman bekerja dan juga membahayakan teman-teman ya. Kalau seandainya pakaian teman-teman itu besar nanti nyangkut atau gimana atau kebakar, itu bisa saja ya terjadi. Nah, selanjutnya adalah menggunakan sepatu yang benar. Jadi kadang ada juga nih di perusahaan tersebut kayak di sini itu kita nggak boleh pakai sendal, atau di hotel pun juga nggak boleh ya pakai sendal. Jadi sudah ada sepatunya, biasanya sepatu boots atau sepatu anti licin seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah cara mengangkat benda berat. Nah, kalau untuk cara mengangkat benda berat ini relatif ya setiap orang. Jadi mungkin kadang di kenyataannya nggak juga seperti itu, tetapi teman-teman bisa lihat caranya itu adalah seperti ini ya, di gambar ada. Nah, terus juga menggunakan troli. Biasanya kalau kita menggunakan benda-benda berat ya, atau mengangkat benda-benda berat atau membawa benda-benda berat, biasanya itu pakai daisha ya namanya, atau troli. Nah, daisha ini biasanya di setiap restoran ada ya, apalagi restoran-restoran skala besar. Biasanya barang-barang besar itu dibawa pakai troli ya, agar mudah untuk mengangkatnya. Jadi kalau barang terlalu berat itu kalau misalnya diangkat itu berisiko ya terhadap keselamatan teman-teman. Nah, yang kelima itu adalah dapur yang tidak basah. Pastikan teman-teman dapurnya itu selalu kering ya, nggak basah. Jadi kalau misalnya ada genangan pun bisa dipel atau digunakan mizukiri. Jadi untuk mencegah terjadinya pencemaran makanan yang disebabkan oleh kuman atau jamur seperti itu ya. Jadi pastikan area kerja teman-teman itu selalu kering. Nah, selanjutnya adalah untuk menggunakan perlengkapan perkakas dan alat masak. Nah, di sini ada untuk menangani pengiris atau mesin pemotong. Ini sebenarnya kalau gue sendiri ya sampai saat sekarang menggunakan mesin pemotong ini sangat kurang nyaman sekali karena ini sangat menakutkan ya. Kalau di hotel dulu ada mesin pemotong pengiris daging, jadi nanti dibikin daging itu tipis-tipis seperti slice kecil-kecil seperti itu ya. Kalau di sini kita menggunakan mesin pengiris itu untuk memotong daun bawang. Jadi kalau teman-teman yang kerja di ramen itu mungkin sudah familiar ya untuk mesin pemotong daun bawang. Nah, di sini cara menggunakannya itu adalah jangan meninggalkan perlengkapan saat bekerja. Jadi ketika teman-teman bekerja jangan tinggalkan peralatan tersebut untuk mengerjakan hal yang lain. Fokus pada pekerjaan tersebut ya, jangan ditinggalkan. Kalau mungkin teman-teman ngerasa nggak ada waktu, jangan kerjain dulu ya. Kerjakanlah mungkin pekerjaan yang teman-teman ngerasa lebih penting. Selanjutnya adalah jangan pastikan ini ya, perlengkapannya sudah mati ya dan sudah dicabut stop kontaknya sebelum teman-teman meninggalkan perlengkapan tersebut. Yang ketiga adalah jangan menaruh tangan ke dalam perlengkapan ya, karena ini sangat berbahaya sekali. Jadi ketika gue di restoran waktu itu menggunakan alat, owner gue bilang pastikan ini dicabut dulu ya atau dimatikan dulu baru
pegang alatnya seperti itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi ya. Nah, selanjutnya adalah untuk mencuci perlengkapan. Nah, yang pasti itu matikan dulu ya alat mesin teman-teman, cabut alatnya, baru dibuka. Mungkin kalau misalnya ada penutupnya, ada katupnya, itu baru dibuka ya setelah dipastikan arus listriknya terputus. Nah, setelah itu pastikan dulu mata pisaunya sudah berhenti, baru dipegang ya. Jangan pas masih berputar udah dipegang, itu berbahaya sekali. Nah, setelah itu gunakan alat keselamatan sebelum melepaskan mata pisau. Ini sih relatif ya menurut gue, karena setiap alat itu berbeda-beda. Selanjutnya itu menggunakan pisau dapur ya. Jadi ketika teman-teman itu membawa pisau, itu teman-teman kalau dalam keadaan dapur yang banyak orang ya, itu teman-teman harus bilang ya, misalnya hocho torimasu atau ushiro torimasu seperti itu. Jadi ketika teman-teman bawa pisau seperti ini, itu pisaunya diarahkan jangan ke ini ya, ke mata pisaunya jangan diarahkan ke depan tapi ke dalam seperti ini ya. Terus bilang hocho torimasu atau bawa seperti ini ke bawah gitu, hocho torimasu atau ushiro torimasu. Kalau misalnya teman-teman menggunakan talenan ya, jadi akan lebih aman itu diletakkan seperti ini. Jadi akan lebih aman ya, jadi pisau terus talenan seperti ini, hocho torimasu, ushiro torimasu seperti itu ya. Nah, ini memang semacam pengetahuan dasar ya ketika teman-teman itu bekerja di restoran, dan gue pun waktu itu juga sempat diajarkan seperti itu, walaupun ya kita udah tahu tapi ya ikutin aja lah seperti itu ya. Nah, itu cara membawa pisau. Selanjutnya itu adalah menggunakan perlengkapan dan perkakas lain. Nah, ini untuk perkakas atau perlengkapan lain. Kadang ada misalnya di restoran atau di restoran hotel itu perlengkapan-perlengkapan baru ya, atau perlengkapan-perlengkapan yang lain. Itu teman-teman harus memastikan bagaimana cara kerja dan prosedur penggunaannya seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu menggunakan perkakas lain. Misalnya menangani peralatan makanan. Nah, untuk menangani peralatan makanan ini, teman-teman itu tidak boleh menumpuk peralatan makanan itu terlalu tinggi ya, karena itu bisa menyebabkan jatuh atau roboh seperti itu ya. Belum lagi dengan beberapa peralatan makanan itu yang mungkin memiliki ketahanan yang tidak dengan ketahanan tertentu ya. Misalnya beberapa ketahanan makanan itu ditumpuk cuma bisa maksimal sampai 3. Kalau misalnya teman-teman tumpuk 5, mungkin yang di bawah akan rusak seperti itu ya. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Selanjutnya itu menggunakan disinfektan dan deterjen ya. Nah, ini sangat penting sekali, karena ketika teman-teman menggunakan disinfektan dan deterjen, ada beberapa disinfektan, bukan disinfektan sih biasanya nggak dicampur ya umumnya, tapi deterjen itu beberapa ada yang harus dicampur dengan perbandingan yang sudah ditentukan. Kalau di sini di restoran itu penggunaan deterjen itu dicampur dengan perbandingan 50-50 ya, jadi airnya setengah, deterjennya setengah gitu, jadi diencerkan agar nanti sabun atau deterjen yang kita gunakan untuk mencuci peralatan itu tidak menempel ya, karena terlalu pekat konsentrasinya seperti itu. Untuk masalah deterjen ini ya juga ada muncul ya saat ujian ya soalnya. Jadi waktu itu kita disuruh menghitung perbandingan antara deterjen dan air waktu gue di ujian ujian restoran. Itu contoh soalnya seperti ini. Misalnya untuk 500 ml air itu deterjennya ada sekitar 100 ml, anggaplah seperti itu. Nah, kalau misalnya kita membuat untuk 2000 ml air, berapa mili deterjen yang harus digunakan? Seperti itu ya. Biasanya contoh soalnya sih seperti itu. Dan waktu ujian memang yang keluar semacam itu ya. Nah, selanjutnya adalah langkah pencegahan kebakaran. Nah, untuk langkah pencegahan kebakaran ini ya umumnya masalah kompor, api, dan rokok ya. Jadi kalau misalnya untuk pencegahan yang umum itu tidak boleh merokok di sembarangan tempat. Jadi ketika teman-teman itu misalnya adalah seorang perokok, teman-teman itu merokoklah di tempat yang disediakan. Biasanya kalau di hotel atau di restoran hotel atau di restoran manapun itu sudah ada ya tempat merokok yang disediakan, dan itu biasanya jauh dari dapur atau di luar area dapur ya, seperti itu. Nah, untuk pembuangan puntung rokok ini itu juga sudah ada tempatnya. Biasanya itu diisi air dulu tempatnya itu, jadi nanti setelah teman-teman buang puntung rokok apinya langsung padam ya. Nah, itu juga merupakan dasar ya, di cleaning juga ada sih yang seperti itu, ketika kita membersihkan puntung rokok atau menyiapkan tempat pembuangan rokok seperti itu. Nah, selanjutnya adalah perlengkapan yang menggunakan api. Di sini ya dilarang meninggalkan tempat saat menggoreng. Jadi ketika teman-teman itu menggoreng ya, jangan ditinggalkan gitu. Selain itu dapat menyebabkan gosong, juga kemungkinan nanti bisa kebakaran seperti itu ya. Nah,
Selanjutnya juga pastikan wilayah sekitar kompor gas itu tertata dan tidak terdapat bahan mudah terbakar. Bahan mudah terbakar ini misalnya seperti alkohol, seperti itu ya. Atau mungkin yang lain ada gas kaset yang kecil itu, jangan diletakkan di situ. Pokoknya semua barang-barang yang barang-barang yang mudah terbakar jangan diletakkan di sekitar kompor ya. Atau mungkin teman-teman yang suka ngerokok itu bukan kompor, apa namanya itu? Di korek apinya jangan diletakkan di kompor ya, nanti bisa aja meledak atau segala macam. Terus juga kaleng semprotan yang mudah terbakar itu tidak boleh ditinggalkan di tempat suhu yang di tempat suhu yang tinggi atau di tempat yang bersinar matahari ya. Misalnya kaleng semprotan ini bisa seperti kaleng semprotan serangga misalnya, seperti itu ya. Kadang kan kita butuh itu semprotan serangga ketika di musim-musim tertentu, misalnya musim panas itu banyak serangga ya. Kadang kita punya kaleng semprotan gas ya. Jadi itu jangan ditinggalkan di dekat api atau mungkin jangan diletakkan di tempat yang panas karena itu bisa meledak ya. Nah, terus selanjutnya adalah minyak bekas itu harus dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup dan jauhkan dari api. Jadi ketika teman-teman itu habis menggoreng kan nanti ada minyak sisa menggoreng itu nanti ada disimpan di tempat penyimpanan minyak bekas. Atau mungkin ketika teman-teman membersihkan fryer ya, tempat penggorengan itu kan minyaknya harus diganti secara berkala. Nah, jadi minyaknya itu nanti disimpan di tempat tertentu dan itu harus ditutup ya. Dan di hotel atau di restoran juga dilakukan hal yang sama seperti itu. Nah, selanjutnya adalah perlengkapan listrik ya. Kalau untuk perlengkapan listrik ini pada umumnya kita tahu ya, sama halnya pengajaran di Indonesia, yaitu jangan menyentuh listrik dengan tangan basah. Dan terus jangan menarik kabel listrik ya, jadi cabutlah kepala colokannya itu, jangan kabelnya yang dicabut. Terus mematikan perlengkapan setelah selesai menggunakan. Yang keempat itu adalah ketika kabel sudah tidak memungkinkan atau sudah rusak, itu segera ganti ya, gunakan perlengkapan yang baru, jangan pakai yang udah rusak ini. Yang kelima adalah jangan pastikan debu tidak menumpuk pada titik tempat steker atau kontak terhubung. Ya, ini adalah pengetahuan dasar yang juga kita ketahui di Indonesia ya. Selanjutnya adalah pemadam kebakaran. Nah, ini ada ya cara untuk menggunakan alat pemadam ini. Kalau mungkin teman-teman yang pernah diajarkan ya basic kehidupan dasar Jepang atau yang pernah menggunakan alat pemadam ini, mungkin teman-teman sudah tahu ya bagaimana cara menggunakan alat pemadam ini. Yang pertama itu adalah bayangin nih, alat pemadam di atasnya kan ada pin, ditarik, terus selangnya diarahkan ke ini, yang dipegang itu mulut selangnya ya. Mulut selangnya itu diarahkan ke arah api lalu ditekan seperti itu ya. Itu memang pengetahuan dasar yang sering diajarkan ketika teman-teman hidup di Jepang ya, apalagi untuk yang pernah magang ke Jepang, yang pernah tinggal belajar di Senta selama 30 hari atau 1 bulan, itu biasanya untuk penggunaan alat kebakaran itu juga diajarkan ya. Nah, jadi ini adalah pengetahuan dasar tentang keamanan dan keselamatan ya. Menurut gue sih ini hal-hal yang mungkin kita sudah tahu ya secara logika. Paling di sini ketika teman-teman ujian, itu yang perlu teman-teman ketahui itu adalah bagaimana cara memahami soal agar teman-teman itu bisa menjawabnya dengan mudah ya. Karena nanti di soal pun menurut gue juga kebanyakan soalnya itu kita tahu jawabannya, tapi yang kita butuhkan itu memahami soalnya. Karena masalah keamanan ini kebanyakan sih logika aja ya. Karena kita kan juga sudah diajarkan masalah keamanan ini baik ketika kita tinggal di Indonesia sejak kecil maupun di Jepang ya, seperti itu. Nah, jadi untuk pembahasan persiapan makanan dan minuman itu sudah habis ya. Ternyata itu cukup makan 3 video aja. Gue harap teman-teman ini bisa memahami ya tentang pembahasan yang gue sampaikan ini. Kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, tulis aja di komen, kita bakal jawab sebisa mungkin ya, dan kita akan bahas bersama-sama. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke contoh soal. Gue harap teman-teman bisa menjawab soal yang menurut gue mudah ini ya, karena menurut gue juga di ujian soalnya hampir-hampir mirip sama seperti ini ya. Dan ketika teman-teman merasa sudah berhasil menjawabnya, silahkan tulis jawabannya di komen. Jadi kita bisa bahas bareng-bareng ya. Kalau seandainya teman-teman betul atau teman-teman ada kesalahan, kita bisa jawab bareng-bareng seperti itu. Nah, terima kasih buat yang teman-teman yang udah nonton video ini. Selanjutnya kita akan bahas untuk materi selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya.